Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi seperti itu masih banyak orang-orang yang tidak memahami revolusi Imam Husain. Maka mereka senantiasa terus yuriduna liyutfi'u nurullah. Mereka berkeinginan untuk memadamkan cahaya ilahi ini dengan segala macam cara. Seperti tadi yang sudah saya kutip tadi, orang mengatakan bahwa memperingati Imam Husain itu tidak perlu. Kenapa kita harus mengungkit-ungkit sejarah yang sudah padam? Baik. Untuk menjawab permasalahan itu, ya sangat mudah. Ya, yang pertama di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala, kalau seperti tadi ya, seperti Haikal Hasan, ya, yang atau orang-orang yang bersama dengan mereka terus mendengung-dengungkan suara. Kenapa kita mesti mengungkit-ungkit peristiwa Husain yang sudah sekian lama? Kenapa kita tidak berpikir ke depan saja? Kenapa kita tidak damai saja? Nah, untuk menjawab seperti itu, ya boleh diingat-ingat, boleh dipahami, ya ini adalah masalah yang penting. Karena bisa jadi kita salah berpikir mendengar itu seakan-akan itu adalah kalimat yang benar, kalimat yang bijaksana. Tetapi pada hakikatnya kalau kita merenung sejenak saja, berpikir sebentar saja, maka kita dapat bisa memahami bahwa kalimat itu adalah kalimat syaitaniyah. Kalimat itu adalah kalimat yang berusaha untuk memadamkan cahaya ilahi, untuk memadamkan revolusi yang telah dibangun oleh Imam Husain alaihissalam. Mereka, orang-orang yang menyatakan seperti itu, mereka itu lalai, lupa, seakan-akan mereka tidak pernah membaca ayat Al-Quran. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan di dalam ayat Al-Quran sangat banyak sekali? Allah berfirman, ya, dan kembalilah kalian, bacalah kalian sejarah tentang kehidupan umat-umat di masa lampau. Fasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Jalanlah kalian, tengoklah, lihat kembali sejarah kehidupan umat-umat yang telah mendahulumu. Jadikan itu sebagai sebuah pelajaran bagi kalian. Jadi Allah memerintahkan kita untuk melihat kembali sejarah yang sudah lampau. Jadi siapa yang memerintahkan kita supaya melihat kembali sejarah kehidupan Imam Husain? Tiada lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Jadi mereka lupa, mereka tidak paham bahwa Al-Quran memerintahkan supaya kita melihat sejarah yang sudah lampau, umat-umat yang sudah lampau. Mana di antara mereka yang soleh, mana di antara mereka yang jahat, mana di antara mereka yang zalim, supaya kita bisa mengambil pelajaran yang besar dari itu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, Al-Quran kalau kita lihat, ya, kalau kita buka Al-Quran, lembaran-lembaran Al-Quran, dan kita pahami tentang isi yang ada di dalamnya, maka kita temukan hampir lebih daripada separuh Al-Quran isinya adalah kisah-kisah tentang perjalanan umat terdahulu. Iya betul. Kisah-kisah sejarah kehidupan Fir'aun, sejarah kehidupan Namrud, sejarah kehidupan Qarun, sejarah kehidupan, semuanya tercatat rapi di dalam Al-Quran. Bagaimana kita dilarang untuk membuka kembali lembaran-lembaran sejarah, sementara Al-Quran sendiri memerintahkan kita supaya membuka lembaran-lembaran sejarah umat terdahulu. Bagaimana mereka melarang kita untuk menengok kembali sejarah yang dialami dalam peristiwa Karbala, sementara Allah sendiri mengabadikan puluhan sejarah tentang kehidupan umat terdahulu. Apakah mereka sudah lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan sejarah kehidupan Nabi Musa, sejarah kehidupan Nabi Isa,
sejarah kehidupan umat-umat terdahulu. Bahkan yang lebih dahsyatnya lagi, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan bukan hanya sejarahnya, melainkan apa? Melainkan jasad sebagian orang-orang yang zalim itu tadi diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falyawma nunajjika bibadanika. Maka hari ini aku selamatkan engkau wahai Fir'aun bibadanika dengan jasadmu, litakuna liman khalfaka ayah, supaya menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi umat-umat setelahmu. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Jadi sejarah kehidupan Fir'aun diabadikan oleh Allah. Bahkan bukan hanya sejarahnya saja, melainkan jasadnya juga diabadikan oleh Allah. Kenapa Allah mengabadikan sejarah kehidupan orang yang buruk? Kenapa Allah mengabadikan manusia yang zalim, mengabadikan keburukannya, kejahatannya, kezalimannya? Karena supaya Allah menjadikan itu sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah yang akan dijadikan sebagai pelajaran bagi umat manusia. Tetapi wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Sayangnya mayoritas manusia lalai atau lupa dengan peristiwa itu, dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka orang-orang yang tidak mau membuka lembaran-lembaran sejarah kehidupan umat terdahulu, orang-orang yang zalim, tidak mau membuka tentang kezaliman, kebejatan orang-orang seperti Yazid, itu adalah orang-orang yang lalai dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau mereka melarang. Bagaimana mereka melarang sementara Allah memerintahkan kita untuk mempelajari sejarah orang-orang yang zalim seperti Yazid? Bagaimana mereka melarang sementara Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan bagi kita untuk mempelajarinya? Bahkan Allah lebih dahsyat daripada itu. Allah bahkan mengabadikan jasad orang-orang yang jahat itu supaya umat-umat yang setelahnya bisa mengambil suatu pelajaran. Jadi kita mempelajari, mengenang sejarah kehidupan Imam Hussein, mengenang kebejatan orang-orang yang zalim itu adalah sebagai pelajaran bagi kita supaya kita tidak seperti orang-orang yang bejat dan zalim itu, dan supaya kita bisa mencontoh orang-orang yang baik seperti Imam Hussein alaihissalam. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari sini insya Allah kita sudah paham ya. Insya Allah kita paham kenapa kita harus mengenang kembali sejarah kehidupan Imam Hussein alaihissalam. Ya. Kemudian mereka juga mengatakan begini, Imam Hussein itu kan pemaaf. Ya, memang Imam Hussein pemaaf, lemah lembut. Ya, tentunya kalau seandainya Imam Hussein itu masih hidup, tentu Imam Hussein akan memaafkan mereka. Ini kalimat yang Masya Allah. Tahu dari mana Imam Hussein bahkan memaafkan kejahatan? Imam Hussein memang pemaaf. Ya, Imam Hussein memang pemaaf. Tetapi Imam Hussein tidak akan pernah memaafkan kezaliman dan kesewenang-wenangan. Imam Hussein memang lemah lembut, tetapi Imam Hussein tidak akan pernah kompromi dengan kezaliman, kesewenang-wenangan, anti keadilan. Itu adalah Imam Hussein. Dari mana kita bisa tahu? Dari bukti-bukti bahwa Imam Hussein mengorbankan segala sesuatu yang dimiliki oleh Imam Hussein, itu adalah bukti bahwa Imam Hussein adalah anti kezaliman. Maka Imam Hussein mengatakan, hayhat min nadzillah. Tidak mungkin kami hina bersama orang-orang zalim. Imam Hussein adalah sosok yang antipati terhadap kezaliman.
bukti bahwa Imam Husain antipati terhadap kezaliman? Buktinya Imam Husain mengorbankan segala-galanya. Jasad sucinya dipotong-potong demi membela keadilan. Jadi ini adalah kalimat-kalimat yang tidak benar. Mereka mengatakan Imam Husain pemaaf. Sudah pasti kalau Imam Husain seandainya masih hidup akan memaafkan kesalahan mereka. Ini adalah salah besar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah Allah juga Maha Pemaaf. Maha Pemaaf bukan? Bahkan bukan hanya Allah, bahkan lebih pemaaf daripada Imam Husain. Siapa yang lebih pemaaf dari Allah Subhanahu wa taala? Namun Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang Maha Pemaaf, Allah di hadapan kezaliman Allah tidak akan pernah memaafkan. Allah yang Maha Pemaaf, Maha Rahim, Maha Penyayang, Maha Penutupi, Maha Penutup, ya satarul dzunub, ya satarul uyub, Maha menutupi aib dan celah. Namun seperti itu Allah tetap akan bersikap adil. Jadi selain Allah Maha Pemaaf, namun di sini Allah juga ada Maha Adil. Bahkan lebih daripada itu, Allah juga Maha Al-Muntaqim. Allah Maha Pembalas segala kejahatan manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu sifatnya disebut Al-Muntaqim. Allah akan membalas semua kejahatan orang-orang yang membunuh Imam Husain alaihissalam. Jadi salah total ketika kita mengatakan seperti asumsi mereka bahwa Imam Husain itu pemaaf, Imam Husain pasti akan memaafkan kejahatan. Itu adalah mustahil. Allah sendiri yang melaknat setiap orang-orang yang berbuat zalim, dan Allah melaknat orang-orang yang zalim. Ya, lihat dalam surah yang sangat banyak sekali, ya, seperti kalimat fala'natullahi 'alal zalimin, fala'natullahi 'alal kadhibin, fala'natullahi la'natullah 'alal kadhibin, la'natullah 'alal zalimin, fala'natullahi 'alaihi in kana minal kadhibin. Dan kalimat-kalimat ayat-ayat yang seperti itu sangat banyak kita temui di dalam Al-Qur'an, bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dengan sifat Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengampun, Maha Penutupi aib, namun di sisi itu Allah juga Maha Adil. Allah juga Al-Muntaqim, Maha Pembalas setiap kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Maka dengan keadilan Allah, Allah akan mengadili semua orang-orang yang berbuat jahat dan berbuat zalim tersebut. Maka dari itu, ya, kalimat-kalimat yang mengatakan bahwa Imam Husain itu akan mengampuni mereka, itu adalah kalimat-kalimat yang tidak berdasar, kalimat-kalimat asumsi-asumsi yang tidak ada hujahnya, tidak ada dalil dalam Al-Quran. Ya, di dalam Al-Quran bahkan Allah telah membuktikan seperti tadi yang saya katakan, ya, seperti yang saya kutip dalam ayat, bahkan Allah membalas kejahatan orang-orang jahat terdahulu itu bukan hanya membalas kejahatan mereka, bahkan Allah memperlihatkan kepada umat manusia setelahnya tentang kejahatan mereka. Allah mengabadikan kejahatan mereka. Qarun, Fir'aun, dan semua orang-orang yang seperti mereka Allah beritahukan kepada umat manusia setelahnya, dan Allah perintahkan umat manusia supaya melihat kejahatan-kejahatan mereka. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah kaprah. Ya, mungkin sebagian orang-orang sufi, orang-orang tasawuf yang mereka seakan-akan ingin menjadi orang yang arif, bijaksana, mereka sudah tidak ingin kisru, tidak ingin mengungkit-ungkit kesalahan yang terdahulu. Itu adalah kesalahan, pemikiran yang salah, tidak sesuai dengan dasar-dasar yang ada di dalam Al-Quran, ya, bertentangan dengan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwa
mempelajari kembali sejarah Imam Husain alaihissalam adalah sebuah perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita meneliti, kita melihat kembali tentang sejarah perjalanan kehidupan umat manusia. Untuk itu kita mencontoh perintah Allah Subhanahu wa taala, kita mengingat kembali, membuka kembali lembaran sejarah kehidupan Imam Husain alaihissalam supaya kita bisa mencontoh perjuangan Imam Husain, supaya kita bisa antipati terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh musuh-musuh Imam Husain, supaya kita bisa bersama Imam Husain dan bisa bersama orang-orang yang bersama Imam Husain, dan kita antipati terhadap musuh-musuh Imam Husain dan orang-orang yang bersama dengan musuh-musuh Imam Husain alaihissalam. Maka kita selalu menanamkan di dalam jiwa kita bagaimana inni silmun liman salamakum wa harbun liman harabakum. Lagi inni silmun liman salamakum wa harbun liman harabakum. Sesungguhnya kami berdamai dengan orang-orang yang berdamai denganmu ya wahai Imam. Karena Imam tidak mencari keributan, Imam tidak mencari peperangan, Imam tidak mencari pertumpahan darah. Imam yang ditumpahkan darahnya, ya, wa harbun liman harabakum, dan memusuhi orang-orang yang memusuhi Imam Husain. Jadi beragama kita mesti punya identitas. Kita berpihak kepada kebenaran, dan kita juga harus antipati terhadap orang yang memusuhi kebenaran. Jadi itu adalah yang diajarkan kepada kita. Makanya di dalam ziarah kita selalu mengatakan inni silmun liman salamakum wa harbun liman harabakum. Mengapa? Nah, ini penting. Kenapa kita harus silmun liman salamakum? Kenapa kita harus antipati? Kenapa kita harus melaknat orang-orang yang membunuh Imam Husain? Sering kita ada pertanyaan seperti itu ya. Dan mereka selalu menuduh orang-orang pecinta Imam Husain sebagai orang-orang yang berlebihan. Kenapa harus melaknat musuh-musuh Imam Husain? Bagaimana jawabannya? Yang pertama tadi sudah ada. Karena Allah melaknat orang-orang yang zalim, maka kita juga harus melaknat sebagaimana Allah juga melaknat orang-orang yang zalim. Nah, ini yang kedua sangat penting buat kita bersama. Ya. Yang kedua, jika kita harus mencintai para kekasih Allah, kita juga harus memusuhi musuh-musuh Allah. Mengapa? Ini merupakan fitrah manusia dan faktor menuju kesempurnaan dan keselamatan serta keberuntungan manusia. Jika kita tidak bermusuhan dengan musuh-musuh Allah, maka nih apa yang akan terjadi? Kalau kita tidak melaknat musuh-musuh Imam Husain, tidak bermusuhan dengan musuh-musuh Imam Husain, maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi sedikit demi sedikit sikap manusia akan bersahabat dan menyukai mereka, para musuh-musuh Imam Husain. Dan karena faktor pergaulan, perlahan-lahan akan menerima perilaku dan ucapan mereka, dan pada akhirnya akan menjadi setan-setan seperti mereka. Ini sebuah realitas yang dijelaskan di dalam ayat Al-Quran. Boleh buka Al-Quran surah Al-An'am ayat 68. Al-Quran 68, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum. Wa idza ra'aita, jika kalian saksikan alladzina yakhuduna fi ayatin, orang-orang yang merendahkan ayat-ayat kami. Kalau kalian saksikan ada orang-orang yang merendahkan ayat-ayat Allah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, siapakah ayat-ayat Allah itu? Tiada lain adalah manusia-manusia yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat Allah ada dua, ada yang tertulis,
dan ada yang hidup. Makanya di dalam surah Al-Waqi'ah Allah berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang bisa menyatu dengan Al-Quran kecuali orang-orang yang disucikan oleh Allah. Siapa orang-orang yang disucikan oleh Allah? Innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum. Di dalam Al-Quran tidak ada yang disucikan oleh Allah kecuali hanya ahlul bait Nabi. Maka hanya ahlul bait Nabilah yang bisa menyatu dengan Al-Quran. Makanya Rasulullah bersabda, wa innahuma layaftariqa hatta yarida alayyal haudha. Ketahuilah keduanya, yakni Al-Quran dengan ahlul bait terus menyatu, tidak akan pernah terpisah sampai kelak berjumpa dengan Rasulullah di telaga Al-Haud. Karena mereka adalah manusia suci, Al-Quran juga suci. Jadi mereka adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang suci. Allah berfirman, jika engkau melihat, kau saksikan orang-orang merendahkan ayat-ayat kami, merendahkan manusia-manusia suci, fa'arid anhum, maka berpalinglah, tinggalkanlah mereka, hatta yakhudu fi hadithin ghairi, sehingga mereka tidak lagi merendahkan ayat-ayat Allah tadi. Wa imma yunsiyannaka syaitan fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lalai, sudah lalai bersama mereka, ternyata ada orang menjelek-jelekan ahlul bait Nabi, menjelek-jelekan para pecinta keluarga Nabi, diam saja. Lama-kelamaan menjadi tidak apa-apa, menjadi terbiasa. Lama-kelamaan bahkan bisa menjadi seperti mereka, sudah lalai bersama syaitan. Maka jika engkau lalai ya, dan setelah sadar kembali, janganlah engkau duduk bersama orang-orang zalim. Itu ayat pertama. Allah perintahkan kita supaya menjauh dari orang-orang yang merendahkan derajat ahlul bait. Yang kedua, surah An-Nisa ayat 140. An-Nisa 140. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab. Telah diturunkan untuk kalian nih, wahai umat Islam, wahai umat manusia, di dalam Alkitab, dalam Al-Quran, bahwasanya idza sami'tum ayatillah, bahwasanya jika kalian mendengar ayat-ayat Allah, yukfaru biha, dikufuri, wa yustahza'u biha, dan diremehkan, direndahkan. Orang merendahkan, meremehkan ayat-ayat Allah, meremehkan ahlul bait Nabi. Bagaimana? Kita diam saja, kita tetap di situ santai-santai. Kata Allah, fala taq'ud ma'ahum, jangan kalian duduk bersama mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sehingga mereka tidak lagi berlaku seperti itu tadi. Kenapa? Kata Allah, innakum, karena kalau kalian seperti itu, idzan mithluhum, innakum idzan mithluhum, kalau kalian duduk bersama mereka, kalian nyaman bersama mereka dalam kondisi ayat-ayat Allah direndahkan, dihinakan, maka idzan mithluhum, maka saat seperti itu kalian adalah sama dengan mereka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya kelak Allah akan kumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kufar di dalam jahanam secara bersamaan, sama-sama mereka.